Ada dua kunci kalau rezeki kita mau bagus. Kalau mau doa kita cepat terkabulkan. Tapi Satu, dengan jalan Om Om Swastiastu, Swastiastu. Om Awiginamastu. Berjumpa kembali bersama kami, Birahari dan Juru Pandit. Hari ini kita coba di malam yang suci. Hari ini Saniscara apa ini? Tumpak Tumpak. Tumpak. Pantesan banyak orang yang saya lihat ada yang pakai pakaian sembahyang itu. Ada yang ngerainin merajan mungkin. Ini ada sesuatu yang gini. Kadang mungkin kalau tiang melihatnya, ada beberapa orang yang beragama secara tradisi, mereka kadang upset dalam artian begini, Subuh sembahyang petang lemah si amunia dia nih hidup itu. Doa mereka seakan kok doa saya tidak terjawab, orang lain kok gampang. Nah, kira-kira menurut Juru Pandit bagaimana ini? Karena beberapa orang kayaknya upset. Nah di video-video yang sebelumnya ini sebetulnya sudah banyak sekali yang bahas masalah bagaimana cara berdoa. Ini kan yang menjadi faktor satu, kita tidak tahu cara berdoa. Itu alasannya. Makanya kalau kita ingin berdoa, setidaknya kita tahu cara berdoa, kapan waktu yang baik. Masalah mantra, itu boleh tidak menggunakan mantra, boleh menggunakan. Tapi tata caranya ini yang terpenting, yang perlu kita ketahui. Tapi ada juga, ada berkembang di masyarakat, pada umumnya seperti ini kan. Mereka dalam artian gini, sering mungkin karena melihat di lapangan, juga melihat ada teman, kerabat, keluarga yang pernah kalau sembahyang di sana baru cepat sekali dapat ini jawaban itu kan. Makanya di tempat-tempat tertentu yang katanya dalam artian gampang untuk direalisasikan doa-doa mereka, misalkan permintaan ini dengan kaul misalkan. Sangi. Sangi itu kayaknya gampang sekali. Dalam pandangan Juru Pandit itu bagaimana sistem orang-orang yang berdoa dengan menggunakan kaul? Nah ini sah-sah mantap ya. Tapi kalau tiang pribadi sih dia enggak mau seperti itu. Itu ibaratnya kita barter jadinya. Kita barter. Jadi rezeki yang kita terima ini sebetulnya itu bagian dari karma. Di saat kita memang harus menerima hutang karma, siapapun tidak bisa menolong kecuali diri kita sendiri. Ide Betara sebetulnya atau para dewa kan yang memang beliau berkehendak apapun bisa terjadi kan seperti itu. Tapi beliau pun tidak mau melanggar hukum alam. Karena beliau hukum yang berarti hukum karma. Makanya hukum alam ini tidak bisa dilanggar, tidak bisa. Makanya dibiarkanlah. Cuma beliau akan selalu menuntun jalan ini yang harus dilalui, jalan ini seperti itu. Makanya ada dua kunci kalau menurut yang ada dua kunci kalau rezeki kita mau bagus. Kalau mau doa kita cepat terkabulkan. Satu, dengan jalan sembahyang atau memohon rezeki dengan melakukan sadhana ataupun jalan spiritual. Yang kedua, memancing rezeki itu dengan jalan kita hanya berbuat baik. Itu. Menabung karma. Menabung karma. Contohnya apa? Bersedekah. Yang pertama harus kita perhatikan sebelum kita melakukan kebaikan kepada orang lain, orang tua yang harus
Itu. Kemudian sebelum menolong orang lain, kan orang tua sendiri atau dulu orang-orang terdekat ya, dulu orang terdekat kita di diprioritaskan. dalam internal keluarga dulu kita perhatikan. Itu adalah kunci sebetulnya. Sekalipun tanpa mantra ataupun kita tidak mau melakukan sadhana yang betul-betul spesifik atau secara rutin kita lakukan tiap malam, Tidak melakukan ritual khusus untuk menjemput rezeki hanya dengan berbuat baik, sadhana itu sangat efektif sekali untuk membuka kunci, memperbanyak, mempercepat, memperlancar rezeki. Itu sudah dibuktikan. Idealnya kalau kita mau dialiri oleh rezeki, kita juga harus bisa dan ikhlas mengalirkan rezeki kita kepada orang lain. Ini hukum timbal balik, hukum karma apa saja ya. Ini sebetulnya dua kunci ini harus dilakukan sebetulnya kalau ingin rezeki kita lancar. Kalau kita hanya melakukan sembahyang, berdoa, senang lemah petang berdoa tanpa melakukan kebaikan, ini nilainya akan tidak bagus. Rezeki hanya untuk ditampung bagi dirinya sendiri. Jadi ketika kita berbuat baik, sebetulnya ketika kita menolong orang, itu adalah kita sedang menolong diri kita sendiri, membebaskan hutang-hutang karma kita. Makanya ini efektif, sangat kuat sekali kalau ingin rezeki kita lancar. Jangan hanya kita fokus pada sembahyang, tetapi berbuatlah yang lebih maksimal. Jadi usaha dan doa itu pasti harus. Makanya di dalam Weda itu dikatakan, di Atharva Weda, Sata hasta samahara, sahasra asta samkira. Jadi kita capailah rezeki itu dengan 100 tangan. Kemudian dermakanlah dalam hati yang mulia, jadi dengan 1000 tangan. Jadi kita carilah rezeki sebanyak mungkin, tetapi jangan lupa untuk didermakan. Jangan lupa untuk dibersedahkan, disedekahkan. Saya kira memang di hampir semua agama ada ujar-ujar seperti ini ya, untuk membagi apa yang sudah kita dapatkan sebagai rezeki, karena kadang dalam satu tausiah itu pernah saya dengar apa yang kita anggap sebagai rezeki kita sendiri sebenarnya beberapa bagiannya adalah rezeki orang lain yang dititipkan kepada kita. Jadi kita tidak bisa mengkipnya sendiri. Makanya rezeki kita di dalam satu keluarga itu, rezeki itu bisa datang dari anak, dari istri, dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Kalau dari anak itu kadang-kadang kan misalkan dia sekolah, kalau memang rezekinya dia bagus, mungkin karmanya dia harus kuliah, otomatis rezeki kita dilancarkan. Gitu. Ada banyak kasus-kasus. Jadi rezekinya mereka, anak-anak itu perantaranya lewat kita. Walaupun mereka belum bekerja atau istri hanya di rumah, tetapi karena doa mereka, rezeki mereka dititipkan melalui yang percaya itu. Jadi kita sebagai seorang yang mungkin kepala keluarga, seorang laki-laki yang memang kelihatannya bekerja di luar, tidak boleh menganggap bahwa semua upah atau gaji yang kita terima itu adalah rezeki kita sendiri, tetapi adalah rezeki istri juga. Makanya dia yang percaya, makanya kalau ada bayi lahir, kadang kan kalau memang rezekinya dia, otomatis niki ada pejalan, halo ban, ngidang 3 bulan lah, tiba-tiba itu rezeki anak yang mengalir melalui diri kita. Gitu. Nah ini begini, tadi Jero Pandit menyinggung bahwasanya Tiang setuju bahwa apa yang kita hadapi sekarang, ekonomi kita mungkin sulit, itu tidak terlepas dari hukum karma pala yang sudah ada, dari karma kehidupan yang pernah kita jalani di kehidupan terdahulu. Jadi mungkin dulu kita sangat pelit sehingga sekarang juga rezekinya agak seret. Tetapi di
masyarakat, orang walaupun dia mengenal ajaran hukum karma pala tapi tidak 100% meyakini. Dalam artian begini, ketika mereka dihadapkan pada ekonomi yang sulit demikian, mereka tidak cenderung berpikir bahwa oh mungkin ini hasil karma masa lalu saya. Tetapi di dalam ketergesa-gesaan mereka, dalam ketidaksiapan mereka menerima tersebut, akhirnya mencari jalan yang kurang elegan ya. Kita tahulah bahwa kalau bahasa gegonjakannya gitu, wis kayak gati jadi hidupnya, ada orang yang bilang bererong buin itu misalkan, atau dia misalkan ada kasus-kasus seperti di televisi kan itu menggandakan uang, menabung 1 juta dapatnya 10 juta, itu pengen uang cepat saja yang instan, akhirnya kan mereka kena tipu. Itu Artinya gini, jangan sampai kita menyesatkan diri di dalam mencari rezeki. Makanya di dalam catur pulsa arta, dharma arta, jadi fondasinya itu adalah dharma. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang bagus, landasannya adalah dharma. Harus dilandasi dengan dharma. Hal-hal yang benar. Jadi kalau kita terlalu berambisi, terobsesi pikiran ke hal materi, ingin cepat kaya dengan cara yang instan, kemudian kita mengambil jalan instan, itu yang berbahaya. Apalagi memohon kepada makhluk-makhluk bawah itu. Nah ini menarik. Itu sebetulnya kan sesuai dengan ajaran agama, itu sudah sangat tidak diperbolehkan sebetulnya. Makanya kepada siapa kita memohon rezeki? Harus jelas. Ya, harus dijelaskan dulu. Ada rezeki yang langgeng, ada rezeki yang memang tidak langgeng. Kalau kita memohon kepada makhluk-makhluk seperti itu ya tidak langgeng. Tampak cepat, tetapi apa yang instan kadang kala hilangnya juga cepat nih. Ya, kalau kita mungkin ketika kita diberi rezeki terus tidak ada imbalan untuk mereka, suatu saat itu akan ditarik kembali. Tetapi kalau kita memohon kepada yang tepat, itu istilahnya tidak ada imbal balik. Barter tidak ada. Ya. Berarti sangat riskan, kadang berbahaya, kalau dalam tanda kutip bahaya itu ketika kita memohon kepada unsur-unsur atau energi roh, spirit atau apalah lainnya di luar dewa itu yang jika kita memohon kepadanya kadang mungkin tampak cepat dipenuhi, tetapi sebagaimana kita misalkan kalau saya kerja dapat tipping itu, dapat uang murah dengan cara yang gampang aja sing berpikir melanjang itu. Tetapi kalau uang yang didapat dengan cara yang memang kita bekerja keras, job makikan mas uang tuh berpikir gitu ya. Jadi itu gampang. Nah ini menarik. Jadi mungkin perlu menjelaskan secara lebih mendetail lagi. Lantas kemana atau di mana seharusnya dewa siapa? Orang kan mungkin masih bingung. Kalau orang memohon misalkan ada Dewa Rambut Sedana, ada siapa? Ratu Melanting, Ibu Dewi Melanting, terus ada Dewi Laksmi. Centeh sebenarnya, mungkin orang bingung dalam pandangan Jero. Jadi yang jelas, kalau kita memohon rezeki, jangan kepada makhluk-makhluk. Boleh kalau kita mau menerima konsekuensi, resikonya boleh. Jadi tidak ada yang melarang. Nah, kalau kita ingin memohon rezeki yang aman, jadi mohonlah kepada leluhur, dewa, Tuhan. Leluhur, benar. Karena leluhur ini yang membuka dan menutup. Ini. Karena beliau itu ibarat orang tua. Sebelum kita memohon kepada yang tunggal atau dewa, nanti kok langsung ke sini, orang tuamu mana? Gitu. Ada surat rekomendasi. Ini surat rujukannya tidak ada. Jadi leluhur ini dilampaui, itu juga kurang tepat bagi dia. Prosedurnya yang kurang tepat. Sama seperti dengan sistem pemerintahan mungkin ya. Kalau kita meminta bantuan kepada kementerian, setidak-tidaknya dari camat bupati itu harus ada surat rekomendasi. Makanya ketika kita mohon rezeki, mohon apapun, leluhur ini yang pertama. Jadi leluhur
leluhur nih lakar ngantanang. Iya. Ngantanang yang yang akan mengantarkan doa kita kepada yang kita tuju. Jadi kalau kita memohon rezeki di dalam struktur kedewaan Hindu, jadi seperti birokrasi, itu kan ada mana dewa yang memang tugas beliau untuk memberikan kesejahteraan. Makanya di antara ketiga dewa, sebetulnya Dewa Wisnu ini yang menguasai kesejahteraan, dia yang berhak, yang memiliki tugas memberikan. Makanya dia atribut di antara para dewa. Coba nanti kita lihat. Paling gemerlap ya. Dewa, kan penuh dengan perhiasan. Makanya sakti dari beliau itu adalah sebagai Dewi Kemakmuran. Dewi Kemakmuran. Jadi bendaharanya adalah Dewa Kubera. Iya. Itu sebetulnya kalau kita ingin memohon rezeki harus ke sana. Kalau memohon kepada Dewa Siwa boleh. Boleh, tetapi siapapun bisa mengandalkan, tapi tugas beliau kan masing-masing beda. Ya, kalau kita analogikan dengan sistem pemerintahan birokrasi tersebut Jadi ada kementerian yang membidangi pendidikan, Dewi Saraswati, kemudian pendidikan kesejahteraan Laksmi atau dengan bidang-bidang lain. Tetapi inilah yang terjadi di Bali. Saya setuju dengan Jero Pandit tadi bilang, bisa ke Dewa Siwa mohon gini bisa namanya juga mereka jadi satu. Tetapi untuk apa ada kementerian-kementerian seperti itu kan? Misalkan murid-murid Adipang Dewi Saraswati kan pujanya banyak di dua gadis sing Dewi Laksmi pujanya. Kan di sini jadi mungkin, kan di dalam struktur bagan, anggaplah birokrasi di dalam agama Hindu, memang kita harus masuk ke ruang yang tepat. Jadi kalau kita ingin pintar, ingin pandai, ya harus puja Dewi Saraswati. Beliau sebagai dewanya ilmu pengetahuan. Tergantung kemudian niat kita itu untuk apa ya. Makanya kalau kita ingin mohon kesejahteraan, kemakmuran, ya ke Dewa Wisnu. Kalau kita mengacu, coba lihat nanti atribut dewa itu. Di antara pernak-pernik atribut itu Dewa Wisnu yang paling gemerlap banyak ininya. Perhiasan emas. Kalau Dewa Siwa beliau adalah seorang pertapa kan tidak ada. Tidak mungkin demikian. Tidak mungkin gitu Tidak cocok ketika pertapa dengan memakai aksesoris yang banyak. Beliau sudah melepas. Kalau seorang pertapa, seorang yogi, baru larinya ke Dewa Siwa. Jadi kalau kita ingin memohon kesejahteraan, harus ke sini. Kesaktinya Dewa Wisnu, Dewi Laksmi. Bendaharanya siapa? Dewa Kubera. Mungkin beliau kalau secara kearifan lokal kita, beliau pun Dewa Kubera ini dijuluki rambut sedana. Mungkin ya. Kalau kita di sini di Bali kan biasanya Budewagi Klau ini kan. Jadi yang dipuja adalah ide Betara rambut sedana. Jadi Dewa Uang. Kalau kita mengacu ke Weda, itu beliau Dewa Uang siapa? Dewa Kubera. Jadi kesanalah kita memohon. Jadi sebelum memohon pun jangan langsung begitu sembahyang langsung memohon. Kan setidaknya kita berikanlah pujian dulu, puji dulu beliau dengan mantra-mantra. Kemudian ataupun bahasa yang kalau kita tidak tahu mantra, bahasa sendiri bisa. Setelah kita puji, kita ajum beliau. Setelah beliau senang, barulah kita memohon. Tuh. Lebih seperti manusia saja. Kalau ada orang yang datang, tiba-tiba baru datang bilang, saya pinjam uang. Bencelah sangitan bahasanya. Tidak ada etika ya, tidak ada etika. Setidaknya ya duduk dulu, tenang. Ajum-ajum. Ya, biar bodoh orang bagus ya. Bang pesu dia pasti. Bang. Nah gitu istilahnya. Jadi itulah yang disebut dengan cara berdoa. Kalau cara berdoa tidak tahu, bisa saja itu sangat bisa menghambat permohonan doa-doa kita. Sangat bisa. Nah ini saya kira sangat penting. Mungkin nanti di lain kesempatan atau sekarang Jero Pandit bisa berikan gambaran singkat saja, karena saya lihat juga di apotek mana itu benar. Menurut saya benar, karena dia
menjual obat-obatan, jadi dia melinggihkan di atas pelantirannya itu Putu dan Wantari. Dan Wantari kan waktu pengocokan itu dewa yang membawa tirta amerti itu kan. Jadi cocok. Tetapi kadang ada itu ya yang kalau dibilang nyaplir sebenarnya tidak juga, boleh-boleh saja, cuma agak aneh kelihatan ketika dia bekerja bekerja di toko itu kan seharusnya Dewi Laksmi yang dipuja, tetapi justru dewi yang lain, gambaran dewi yang lain itu. Jadi kok bisa begitu ya? Jadi di sini satu mungkin tadi Juru Pandit menyinggung cara, terus kemudian waktu yang tepat untuk berdoa supaya agak mudah dikabulkan doa-doa kita itu dijamah lebih cepat. Solusi dari Juru Pandit sendiri lagi. Kalau Tiang sih, pengalaman Tiang pribadi, dari pesan-pesan guru, kemudian dari sastra, itu semuanya berkaitan. Jadi waktu yang tepat itu adalah waktu sunia. Sunia itu kan sepi, kosong. Jadi di atas dari jam 12 sampai jam 4 pagi itu disebut dengan waktunya sunia. Dari jam 3 sampai jam 5 itu kan Brahma Muhurtam. Itu sangat luar biasa kalau kita bisa melakukan permohonan di pada waktu dini hari ya. Waktu dini hari. Tetapi harus dilakukan dengan konsisten. Terus menerus. Ya? Itu namanya tapa. Karena ketika kita melakukan suatu ritual sadhana dengan waktu yang tepat, itu yang namanya tapa. Jadi tapa sekarang dengan tapa yang dulu beda. Kalau orang bertapa dulu kan pergi ke hutan. Kalau sekarang kita cukup melakukan tapa di rumah bisa. Dengan cara apa? Dengan melakukan sadhana persembayangan dengan tepat waktu. Itu yang terpenting. Jadi yang digini kan konsistensinya. Konsisten. Kadang kita sering berdoa seperti orang anyang-anyangan. Kadang kalau moodnya bagus mah ya, kalau enggak tidak ada. Itu sekali juga berdoa, kita melakukan permohonan, setelah itu lupakan. Jadi biarkan Tuhan yang bekerja. Jadi kalau terus menerus itu didoakan, Tuhan itu tidak tuli sebetulnya. Karena itu kalau pernah Tiang terjadi pada diri Tiang. Sekarang memohon, besok memohon, itu aja terus. Akhirnya adalah adalah seperti suara bisikan itu. Sekali saja kamu mohon, kamu cukup sekali memohon, aku tidak tuli. Sudah di-note, sudah dicatat. Aku tidak tuli. Sekali kamu mohon, aku yang bekerja, kamu tinggal melaksanakan. Uli Drika Tiang akhirnya sekali memohon, cukup uningan sekali, kemudian lupakan. Patut kira-kira megai. Lupakan. Jadi Tuhan, biarkan Tuhan yang bekerja. Yang penting kita sudah kalau istilahnya kita mengajukan permohonan, sekali saja naruh permohonan di sana. Permohonan proposal, sudah kita lakukan kegiatan sehari-hari. Itu sudah ada di meja kementerian dan akan dibaca kan itu. Yang penting prosedurnya tepat. Jadi justru ketika kita tiap hari ke sana ke kantor itu nolak lah. Melit orangnya. Itulah panggilan satpam. Melit ada nih. Iya. Nah, itu perlu. Itu namanya tapa. Ketika kita melakukan disiplin sadhana setiap hari, itu namanya tapa. Itu waktu yang paling tepat. Iya. Tapi itu waktu yang tidak mudah karena waktu jam 3 sampai jam 5 sebelum matahari terbit itu sedang jalan-jalan ninja. Kalau boleh Tiang bicara, kalau boleh Tiang sampaikan, buktikan lah nanti. Ketika kita dalam fase-fase yang begitu sulit, tentu tidak salah kita memohon, karena sebagai seorang anak tentu kita juga harus dekat. Dan kepada siapa lagi kita mohon, kalau tidak kepada Tuhan sebagai orang tua.
Tetapi ketika kita mulai tumbuh kesadaran lebih dewasa, tanpa meminta pun sebenarnya orang tua itu sudah melihat. Itu artinya spiritual kita, kalau kita masih suka memohon, itu kan ibaratnya kita masih kanak-kanak. Anak kecil kan gitu. Anak kecil undang yang kena lagi upah lagi. Coba kita lebih ketika kita berada di level yang lebih dewasa, saya mesin juari lagi upah. Tapi meningkat kesadarannya, sudah sadar dia bahwa orang tua itu pasti selalu memantau dan tidak akan membiarkan anaknya. Makanya di dalam Bhagavad Gita kan ada empat karakter penyembah Tuhan. Maka jangan sayang aja ide sayang widi. Sing ada sing sayang. Cuma yang lebih disayangi adalah bagi mereka yang tidak pernah memohon. Jadi baktinya itu tulus, bakti tanpa pengharapan sesuatu. Contohnya wire, malah panak papat. Ini telu nih berangkat ngide tiap hari. Ini habis ini sama sekali sih ngide. Kayaknya perasaan. Jadi asal bertemu lagi ngide pes. Mak jani bang, mani telah. Pian puan bang, win telah. Tongkeng. Setidaknya kita sebagai orang tua pasti punya rasa. Oke. Tapi ini besik niki, tenten median pasti ngelarang. Ini panaknya seteng ngide-ngide. Ipidaya lah kalau ngide. Kan ketumpes sangat di kambang sih gitu. Kadang ada orang tua yang bahkan orang tua pasti sangat mengenal karakter anak-anaknya kan. Ketika sudah dewasa mungkin dia malu untuk meminta, tetapi karena orang tua juga melihat saking sayangnya, kadang tanpa diketahui disisipkan uang di kantongnya kan. Tuhan kayak memiliki cara-cara yang sama untuk menjamin. Nah seperti itulah analoginya. Jadi kalau tiang sih memohon itu tidak disalahkan, sah-sah saja. Tetapi alangkah baiknya kalau kita memohon ketika kita memang sangat urgent, kepepet sekali. Tetapi kalau kita sudah memiliki segalanya, apa sih yang mau kita mohonkan lagi? Jadi mohonlah apa yang kita miliki itu sebetulnya. Jadi ketika kita sudah memiliki apa yang kita punya, itu yang lagi kita mohonkan, itu kan lobe namanya. Itu lobe namanya. Jadi mohonlah apa yang kita tidak miliki. Tapi di sini mungkin perlu dipakai catatan juga. Kalau di dalam Bhagavad Gita kan ada, kalau tidak salah, ada sebuah sloka yang berbunyi demikian. Ananya cintayan tumam yajana paripasati tesam nityam yuktanam juga ksemam wahamiham. Artinya ketika kita sudah bisa berserah diri penuh kasih kepada Tuhan, Dia akan membawakan apa yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang kita kan ingin berdoa agar apa yang saya ingin pangin corong lah Pak Jiro. Sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuannya dia, tapi harapannya terlalu besar. Jadi jika hal ini ada clash, ada kerenggangan, wajar jika kemudian doa-doa kita agak sulit tercapai. Jadi itu kuncinya, kalau kita ingin doa kita cepat terkabulkan, jadi kita harus tahu cara kita memohon, berdoa, kepada siapa kita berdoa, timing kita berdoa. Dan sarana itu kita perlu juga kita jaga kesucian. Apa tubuh kita sarananya. Jadi sarananya adalah tubuh kita. Jadi karena tubuh kita ini adalah tempat suci, kita harus jaga kesuciannya. Karena Tuhan itu maha suci, capailah dengan kesucian. Benar. Dan ada lagi ini, mungkin tidak banyak orang yang sudah mengetahui itu, tapi bagus jika kita mungkin sedikit berbagi. Dalam artian masing-masing kementerian atau masing-masing dewa itu biasanya kan memiliki gayatri masing-masing. Gayatri tersendiri. Selama ini yang kita tahu biasanya di gayatri universal. Itu kan gayatri universal, gayatri sawita saja. Tetapi kita juga tahu bahwasanya Dewa Brahma, atau kalau memuja Dewi Saraswati, mantranya ini, Dewi Laksmi ini, Dewi Durga ini, yang lain-lain. Nah, khusus ketika kita pembahasan mengenai masalah kekayaan atau kemakmuran ini,
mungkin Juru bisa bagi kepada saudara-saudara yang menonton acara ini mantra khusus yang menuju kepada pemujaan kepada Dewi Laksmi atau siapapun entitas ekspansinya di sini yang gampang untuk mereka centingkan ketika mungkin mereka berjapa di pagi hari. Mungkin ada saudara nanti setelah menonton video ini terinspirasi untuk mencoba, saya mau bangun nanti jam 3 saya menjapu, tapi apa mantranya kepada Dewi Laksmi saya mohon kemakmuran. Mungkin bisa dijabarkan ya. Ya, perlu yang sampaikan. Jadi prosedur kita memohon yang pertama kalau tiang ya. Nanti kalau manut rasanya di dalam hati bisa ini dilakukan. Tapi kalau tidak ya tidak apa-apa. Kalau tiang pribadi seperti yang tiang sampaikan tadi, tiang pasti selalu menghormati leluhur dulu sebelum menginjak ke level yang atas. Kemudian saya sampaikan niat-niatnya di sana. Puja dulu beliau, hormati, kemudian barulah kita menginjak ke para dewa. Kalau ke Brahma, kalau kita melakukan Brahma Murtam, biasanya kita menggunakan Gayatri Brahma, karena itu adalah waktu beliau. Kalau siang hari itu waktunya Wisnu, malam waktunya Dewa Siwa. Itu ketiga Gayatri ini harus kita lantunkan setiap hari selain Gayatri yang universal. Brahma, Om, Widatmanaya Widmahi, Hiranyagarbhaya Dhimahi, Tano Brahma Prachodaya. Itu kan banyak jenisnya. Ada juga yang menggunakan Om Parameswaraya Widmahi, Paratattvaya Dhimahi, Tano Brahma Prachodaya. Itu bisa diulang-ulang. Kemudian kalau di siang hari, kalau kita ingin memuja Wisnu, ya gunakan Wisnu. Om Wasudevaya Widmahi, Wisnu Nataya Dhimahi, Tano Wisnu Prachodaya. Siwa begitu juga, Om Mahadevaya Widmahi, Rudra Murtaya Dhimahi, Tano Siwa Prachodaya. Nah, kalau Kubera, kalau kita ingin memohon, meminta rezeki, ya Kubera, Om Yaksarajaya Widmahi, Waisrawanaya Dhimahi, Tano Kubera Prachodaya. Beliau adalah bendahara keuangan. Dia sudah banyak sekali membuktikan nih. Saat-saat kepepet sebenarnya banyak. Kemudian setelah Kubera baru kita memuja Laksmi. Om Mahalaksmi Ca Widmahi, Wisnu Patyaya Dhimahi, Tano Laksmi Prachodaya. Itu diulang-ulang. Sebelum ke Laksmi kita mau menuju Kubera dulu, karena beliau adalah bendahara. Kalau tidak mendapat persetujuan Laksmi juga tidak akan cair dananya. Gitu. Kubera, Laksmi bisa nanti baru kita menuju ke Istadewata yang kita puja. Itu biasanya. Atau kalau para sahabat mungkin nanti boleh di kolom komentar kalau belum clear, belum jelas sekali apa yang disampaikan oleh Juru Pandit. Tetapi ada juga mantra-mantra simpelnya, mantra singkatnya, misalkan kepada Dewi Laksmi kita bisa mengatakan Om Sri Mahalaksmi, ya nama itu saja diputar-putar dalam japa boleh, kalau tidak bisa Gayatri. Atau saya juga pernah mendengar ini, Juru, ada orang yang justru menggabungkan, seperti tadi Juru Pandit bilang kan harus dapat ACC dulu dari bendahara umumnya untuk hasilnya. Jadi mereka menggabungkan Om Sri Laksmi Kubera ya namaha, dijadikan satu. Oh bisa, tapi kita harus ambil dulu Gayatrinya masing-masing. Setelah bisa, itu setidaknya setelah itu baru kita gabungkan. Kan ada mantra gini, Om Laksmi Kubera Dana Karsana ya. Om Sri Laksmi itu Kubera bagus, itu pakai japa. Om Laksmi Kubera Dana Karsana ya. Dana Karsana itu artinya kita ketika membutuhkan suatu dana, uang. Makanya di sana adalah terselip dana. Makanya artinya kita ketika mengucapkan mantra itu, beliau sudah tahu bahwa oh ini bakta saya membutuhkan uang. Itu artinya Om Sri Laksmi Dana Kubera Dana Karsana nama. Ketika dalam artian
seorang pemuja atau banyak pemuja mengucapkan nama beliau pasti setidaknya menoleh, nama saya dipanggil. Pasti. Ada apa ini kan pasti itu. Nah, itu ini kunci terakhir. Jadi kekuatan doa itu bukan terletak pada seberapa banyak kita bisa menghafal mantra. Seberapa banyak kita bisa mengucapkan mantra atau ayat-ayat Tuhan. Tetapi kekuatan doa itu terletak pada suatu keyakinan kita terhadap doa yang kita ucapkan. Jadi kalau kita tidak yakin dengan doa yang kita ucapkan, itu tidak akan mampu menggerakkan, menggetarkan hati. Jadi kalau kita hati tidak bergetar, kita tidak akan terkoneksi dengan alam. Jadi kekuatan doa itu tergantung pada keyakinan terhadap doa yang kita ucapkan. Barulah nanti kita bisa doa itu mampu menggerakkan, menggetarkan hati. Ketika hati bergetar, jadi alam pun akan merespon. Jadi mewujudkan keinginan apa yang kita mau. Itu sebetulnya. Karena Tuhan itu adalah alam. Iya, energinya itu. Ya, alam. Makanya di dalam Upanishad Isa wasyam idam sarwam. Sarwa kalu idam sarwam. Sarwa kalu idam Brahman. Makanya kalau kita merujuk mengertikan mantra-mantra tersebut bahwa Tuhan itu adalah alam. Jadi tidak ada satupun yang tidak diselimuti oleh kesadaran Brahman, Tuhan. Makanya kalau kita mampu memiliki keyakinan yang kuat terhadap doa atau mantra yang kita ucapkan, itu baru bertaksu mantranya. Ya. Jadi kita berusaha untuk menyamakan frekuensi. Ya, frekuensi. Ketika hati bergetar ini kan vibrasi hidup ya. Vibrasi inilah yang akan terkoneksi dengan vibrasi alam. Itu. Jadi alam akan mewujudkan. Makanya perlu kita tingkatkan kalau kita memohon keyakinan yang dalam, keyakinan yang kuat. Jadi kalau kita memohon tanpa keyakinan sia-sia. Jadi lebih baik kita jangan memohon. Itu mungkin kata kunci terakhir yang perlu dan sangat penting untuk kita pahami. Jadi jangan nanti ketika sahabat atau teman-teman berdoa mengeluh kenapa doa saya kok tidak pernah terkabulkan. Mungkin itu salah satu penyebabnya. Itu makanya tingkatkan keyakinan yang kuat. Itu. Saya kira apa yang dipaparkan oleh Juru Pandit tadi menjadi kunci akhir dari perbincangan kita pada malam hari ini. Saya cuma mau mempertegas kembali bahwasanya jika kita dalam berdoa mungkin kita mengalami kekecewaan, mengeluh karena beberapa bulan atau sudah beberapa kali mencoba tetapi doa kita juga rasanya belum terjawab. Sebenarnya sebagaimana sudah dipaparkan tadi, Tuhan itu tidak pernah tuli. Tuhan itu kita yakini bahwa Dia adalah Maha mendengar. Tetapi ketika doa kita itu belum terjawab, bisa jadi ada salah satu syarat yang sudah beliau paparkan tadi. Mungkin doanya, cara berdoa kita kurang klik. Waktu berdoa kita tidak tahu password atau mantranya kita ngacoh itu. Jadi hal-hal tersebut bisa jadi penghalang. Jadi mulai sekarang mungkin kita coba flashback kembali, lihat apa ini. Yang terpenting kata kuncinya tadi dikatakan oleh Juru Pandit, keyakinan ya. Jadi serade ya. Bagaimana kita meyakini bahwa doa kita terjawab. Tetapi ini juga tidak terlepas dari apa yang dinamakan sebagai karma pala. Apa yang kita tanam di kehidupan terdahulu. Itu sangat mempengaruhi. Itu poin penting yang harus kita pahami sebetulnya. Jadi jangan hanya sebatas mengeluh kemudian kecewa ketika doa kita tidak terkabulkan. Makanya di dalam persembahyangan selalu ada bait yang terakhir, itu adalah permohonan maaf. Itu sangat penting karena yang bisa memblok rezeki kita tidak lancar atau bahkan betul-betul stuck rezekinya ini karena kesalahan kita. Jadi dosa-dosa yang kita bawa di kehidupan saat ini itu artinya
mungkin belum terkuras habis gitu. Karena kita hidup di saat ini kan kita membawa beban-beban, dosa-dosa di masa lampau. Nah, terkadang kita lagi membuat karma baru. Jadi kesalahan baru. Dan yang paling fatalnya kita tidak menyadari. Kita tidak mau memohon maaf. Nah, ini yang bisa memblok. Jadi para sahabat jangan cepat mengeluh ya, cepat kecewa. Kita harus flashback ke dalam diri. Apa sih yang membuat doa kita tidak terkabulkan? Kemungkinan kesalahan ini ya yang harus kita perbaiki. Kita mohon maaf, tobat, dan jangan diulang kembali. Ini yang sangat besar pengaruhnya kalau rezeki kita mengalami kebuntuan. Ini yang sangat besar. Saya setuju dengan itu, karena ini sangat relevan, sangat manut dengan apa yang diinginkan oleh para tetua Bali kita terdahulu, bagaimana mereka mengkonsep agar kita sebagai penganut Hindu ini setidaknya 3 kali sehari itu disandia, di mana dalam bait terakhir itu Om Santauya Kaya selalu permohonan maaf. Kalau tidak bisa 3 kali sehari, minimal sekali lah setiap hari itu kita memohon maaf. Semakin rajin kita memohon maaf, artinya kita ada etika baik untuk bisa diperbaiki hal-hal yang bisa menjadi kebuntuan rezeki tadi, kan demikian. Saya kira clear sekali apa yang sudah disampaikan tadi. Jadi demikian hasil perbincangan kita di malam yang suci ini di Tumpak Kelurut. Semoga membawa faedah manfaat bagi kita semua. Tetap sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa kita di sini hanya memberikan sudut pandang saja. Jadi silakan para sahabat yang ingin berkomentar, memberikan masukannya, tulis di kolom komentar untuk kita bisa memberikan video-video yang lebih menginspirasi bagi kita semua. Demikian kita akhiri dengan para musanti. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Om Santi Om. Maklun ya, Ada Pak Bu aja.